Ayo kita mulai ibadah kita. Shalom. Shalom. Iya, luar biasa. Semangat tinggi buat hari ini. Ya, kebetulan kita bertemu di dalam ibadah kita. Dan saya lihat kepada jemaat kita yang hadir pada malam hari ini sungguh ceria, ya. Biarpun cuaca agak ekstrim sedikit, tetapi wajah kita tetap ceria dan sehat-sehat walafiat. Ya, baik. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Seperti biasa, di minggu pertama setiap hari Jumat, kita beribadah bersama-sama, menaikkan syukur dan pujian kita bagi Allah, Raja kita. Sepantasnya kita bersyukur karena kita ada oleh karena anugerahnya. Malam ini bersama dengan artis komunitas Jati Bening memuliakan Bapak kita dalam ibadah Praise and Worship yang dipimpin hambanya Bapak Pendeta Mangatur Manurung akan melayani kita dalam pemahaman kita atas firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8. Bagaimanakah sikap hati kita dalam mengabarkan kabar baik firman Tuhan? Bagaimana seharusnya kita melayani dalam hidup kita, dan kenapa kita harus melayani? Semuanya akan dibukakan bagi kita malam ini. Biarlah kiranya hanya nama Yesus yang kita agungkan melalui ibadah kita malam ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Allah kami Maha Kudus. Kami bersyukur karena kami boleh terus merasakan cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Malam ini Bapa, kami mau menaikkan syukur kami, pujian kami atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mohon perkenan-Mu, berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Berkati cuaca malam ini, berkati perangkat yang kami gunakan, dan berkati juga Ganube dan artis komunitas Jati Bening, agar apa yang kami nyanyikan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mulai ibadah kami ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu, memuji Engkau, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengenalku lebih
Tuhanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, aku kan setia Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan
ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yuk, kita bersama-sama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun saya susah Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Ganu memuji Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat memuji Tuhan semua kita. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Salam. Shalom buat Bapak Ibu ya, buat yang hadir malam ini. Ya, ini kita ajak dulu
kita bersuka cita bersama, kita ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bersuka cita bersama. Kita terbang bersama dengan Tuhan kita. Danube, memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Boleh dong lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kan UBM memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Semoga dengan persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Boleh sama-sama kita angkat pujian ini? Ayo kita bersama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan
Lakukan apa yang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih kecil lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita serahkan kepada yang bersaksi. Shalom. 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 Saya sungguh bersyukur pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah ibadah kita. Artis komunitas Jati Bening yang nanti juga akan dilayani oleh hambanya Amang Pendeta Mangatur Manurung. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya juga ingin berbagi tentang apa yang sebetulnya kita semua mungkin alami gitu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam cita-cita dan harapan kita. Setiap orang itu pasti akan punya pergumulan dan salibnya masing-masing, ya. Dan setiap orang pasti menyelesaikan dengan caranya masing-masing, gitu. Nah, terkadang dalam menyelesaikan masalah itu, kita sebagai manusia tuh lebih mengandalkan manusia lagi, gitu kan. Ada yang merasa hebat, kita datang ke sana. Ada yang memberikan masukan ini, kita datang ke sana. Nah, saya pribadi, saya dan keluarga, saya sangat diberkati dengan lagu yang sebentar lagi kita akan nyanyikan. Lagu ini menyampaikan bahwa ketika kita di dalam kondisi yang sulit untuk menentukan mau ngapain, kita harus kemana, dan siapa tujuan kita. Lagu ini bilang bahwa satu-satunya cara itu hanya datang kepada Tuhan. Tidak ada lain selain sujud, berdoa, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Ini yang saya dalam beberapa kesempatan terakhir menghadapi keadaan itu. Dan saya harus saksikan bahwa ketika itu yang saya lakukan, ada damai sejahtera di hati saya. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan ini yang terbaik buat saya. Dan saya harap itu juga yang bisa Bapak Ibu rasakan, baik yang hadir di sini dan yang ada di rumah. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku.
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan bisa menyaksikan dan kita akan bisa melihat apa yang terjadi kalau kita benar-benar datang, berserah, sujud ke hadapan Tuhan. Maka sesuatu mujizat, pemulihan apapun itu kita akan rasakan dari kuasa Tuhan. Amin. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Tidak ada kekuatan kita selain sujud di altarnya. Karena Dia sumber kuat kita. Dan tujuan kita hidup. Dan kalau kita hidup, hanya untuk menyenangkan Dia. Haleluya. Dia kebenaran yang memberikan aku hidup. Saya dan saudara sama-sama memuliakannya. Hari ini tentunya Tuhan begitu baik sama Frans Sirait, sama Kasis Kamanurung, sama keluarga besar AKJ, sama Ibu Pembina, sama kita semuanya. Tuhan begitu baik. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan selalu.
kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu, Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Coba Tuhan sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Tuhanku, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. siapapun orangnya Tuhan, apapun keadaan, bagaimanapun situasi, seberat apapun Tuhan yang kami hadapi, tidak akan mampu menjauhkan kami dari Tuhan. Karena kami ada, karena kasih Tuhan, cinta Tuhan buat kami. Kalau ku hidup, semua kita katakan, Ku hidup amin. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari siapa? dari kasih-Mu. Amin. Tuhan, Dan selama aku hidup Tuhan, selama aku hidup bagimu, mataku
kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu terkasih yang hadir di studio dan juga di rumah. Kita bersuka cita punya Yesus yang luar biasa. Saat kapanpun kita harus memuji Tuhan. Pujian kita saat ini akan dibawakan Ibu Rita, Kak Rita. Begitu baik Tuhan Yesus di setiap langkah dan kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesungguhnya malam hari ini saya tidak mampu untuk berdiri di sini. Tapi semua karena kasih Kamu. Saya punya adik sepupu 2. Kemarin Tuhan memanggil 1. Dan besok pemakamannya. Tetapi malam hari ini saya baru menerima berita. Adik sepupu saya yang 1 ternyata Tuhan panggil. Tapi apapun rencana Tuhan, saya mau tetap memuji Tuhan. Yang
satu belum dimakamkan, tetapi Tuhan sudah memanggil yang satu. Tuhan Yesus, Kau yang memberikan kekuatan kepada semua keluarga. Tuhan, Kau mau pakai aku. Aku mau belajar setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan rancangkan, bahwa saya harus berdiri tegak di hadapan-Mu. Saya harus memuji dan menyembah Engkau, karena aku tahu Tuhan, kekuatan penghiburan yang sejati hanya dari Engkau. Jadikan Tuhan rencana-Mu untuk semua keluargaku, karena nyata Tuhan, kehendak-Mu yang jadi untuk semua keluargaku. Seberat apapun Tuhan pergumulan ini, tetapi kami percaya Tuhan ada di depan kami, dan Tuhan adalah sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang akan menghantarkan perjalanan kami besok ke Bandung. Bapa yang melancarkan semuanya. Terima kasih Bapa. Semakin nyata kami melihat bagaimana kasih-Mu yang luar biasa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allahku yang baik. Karena benar Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Semampu kami sudah melakukan, tetapi Engkau jauh lebih sayang kepada adik-adikku. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus, aku tidak mau ini hanya perkataanku, tetapi aku mau ini dari hatiku yang terdalam. Tuhan, lihat isi hatiku. Engkau menilai isi hatiku Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup.
Saya mau memberikan kesaksian tentang hidup saya. Bagi saya ini adalah hidup kedua yang diberikan kesempatan kedua bagi Tuhan. Saya bisa hidup sampai saat ini. Semoga dengan kesaksian ini, Amang Inang, Bapak Ibu dimanapun dan yang ada di sini, makin mengerti Tuhan itu baik dan luar biasa. Bahwa hidup gratis dan anugerah. Jadi tanggal 16 Agustus saya melakukan operasi. Saya nggak perlu cerita tentang operasi apa. Satu operasi yang memang saya lakukan adalah untuk kesehatan saya sebetulnya. 16 Agustus setelah itu saya keluar dari rumah sakit. 2 minggu kemudian saya masih fit, masih sehat. Setelah itu masuk ke minggu ketiga, saya masuk lagi ke rumah sakit. Minggu ketiga atau minggu keempat ya kayak saya lupa. Saya masuk lagi ke rumah sakit. Tanggal 13 September pagi saya terbangun setelah 3 hari di rumah sakit. Jam 6 pagi. Saya langsung WA dokter, dokter saya mau pulang. Saya sudah sehat, memang udah enakan, saya sudah sehat. Saya mau pulang. Jadi ada tergerak hari itu saya ingin pulang. Saya pulang setelah proses dan segala macam selesai, dokter juga harus datang. Sebelum itu saya cerita, sebelum saya melakukan operasi karena saya biasa di Singapura berobat diabetes saya mencari dokter diabetes di rumah sakit yang sama. Jadi ketika saya dilakukan operasi, jadi dokter yang melakukan operasi yang saya inginkan dengan dokter diabetes yang pegang saya saat itu. Jadi setelah itu saya masuk, cerita tadi di tengah-tengah terpotong, saya masuk. Tanggal 13 saya keluar dari rumah sakit dan jam 10 malam saya dapat kabar karena mama di situ juga saat itu masuk ke ICU. Jam 10 malam mama punya saturasi sudah mulai makin menurun. Jam 11 saya berangkat ke rumah sakit. Di situ mama sudah kelihatan saya kepayahan. Jam 5 pagi mama pergi tanggal 14 September. Ketika mama pergi, di situ saya mulai drop. Saya masih bertahan. Kondisi saya memang tidak bisa makan sama sekali, tidak bisa masuk makanan sama sekali. Saya hanya bisa minum dan minum sup. Jadi tanggal 21 September, hari Minggu, bapaknya anak-anak, Bapak Grace bilang, kamu pergi ke Singapura berobat. Saya langsung WA agent saya bilang saya mau ke Singapura ke rumah sakitnya, tetapi saya tidak mau ke hotel, saya mau langsung ke rumah sakit. Dan saya minta tolong dipersiapkan semua di rumah sakit sana. Tanggal 22 September saya berangkat dengan adik saya, Mama Cika, dan adik saya Pariban saya kandung. Saya berangkat, cuma bertiga kami berangkat. Ternyata kondisi saya situ sudah mulai lemas, saya sudah tidak bisa jalan sama sekali. Dan saya tidak sadar kalau saya bicara sudah mulai pelo. Saya bicara sudah setengah. Dan kakak dan Opung Kidung menemani saya di bandara. Melihat bahwa kondisi saya sudah mulai menurun dan saya ngomong, saya ingat ada yang saya bicarakan. Tapi saya ada beberapa yang juga blank, saya tidak ingat bicarakan. Seperti saya nunjuk handphonenya Opung Kidung mau ikut. Tapi ngomong saya sudah, udah ngomong setengah gitu. Saya bilang sama protokoler di bandara, jangan bilang bapak, kalau saya naik kursi roda. Jadi saya sudah lemes sekali, turun dari mobil pun udah gak bisa. Jadi ketika saya ditanya di check in, ini masuk kursi roda, mau masuk sampai ke kursi nggak? Kalau masuk kursi roda sampai ke kursi kan harus tukar kursi roda yang kecil.
karena yang besar tidak masuk ke gangway-nya. Adik-adik saya dan orang kakak bilang ya harus masuk, harus pakai kursi roda. Nah, ketika saya harus masuk kursi roda ke dalam, itu harus ada surat dokter layak terbang. Sementara saya tidak bawa dokter, saya tidak bawa perawat. Akhirnya adik saya mengatakan bahwa, oke, di mana di sini? Saya harus ke Garuda, dan itu jauhnya luar biasa. Dari bandara ke klinik Garuda itu jauh, dan sampai di sana saya masih ingat di dokternya tanya mau ngapain ke Singapura. Saya bilang saya mau jalan-jalan. Jawaban yang memang sudah diatur oleh Tuhan. Kalau saya bilang saya mau ke rumah sakit, pasti akan dilarang karena butuh semua surat-surat. Kondisi saya sudah lemas. Cuma puji Tuhan, saturasi saya masih 98, 99 dan detak jantung saya masih bagus. Itu yang membantu saya. Padahal kondisi saya sudah lemas sekali. Sampai di pesawat saya tidur. Adik-adik saya bilang mengatakan puji Tuhan saya tidur. Sampai di Singapura, saya langsung dibawa ke rumah sakit sampai di UGD. Dokter udah tanya ke adik-adik, ini kenapa? Dokternya pun sendiri panik karena kondisi saya sudah luar biasa kacau. Dokter bilang oke, CT scan biar tahu di dalam perut itu ada apa. Tapi saya bilang dokter saya mau tidur, saya nggak mau CT scan malam ini, saya mau tidur gitu. Tapi dokter tetap melakukan periksa darah dan ronsen. Jadi setelah periksa darah ronsen, saya masuk ke ruangan. Sampai di ruangan sekitar jam berapa itu Mak Cika? Jam 10 malam ya? Jam 10, jam 11 malam. Jadi Mama Cika udah mandi, gantian adik saya yang mau mandi. Ketika dia buka kopernya, suster lari-lari di belakang, we move now. Adik saya bilang mau pindah kemana? Ke HCU, itu HCU itu di bawahnya ICU. Ke HCU, adik saya bilang enggak, saya tidak akan pindahkan kakak saya sebelum dokter telepon saya ada apa dengan kakak saya. Akhirnya dokternya telepon dan jam 1 dokter yang pegang diabetes saya juga kan di rumah sakit yang sama, itu datang jam 1 malam. Akhirnya saya pindah ke ICU dan di HCU itu tidak boleh ditunggu. Akhirnya Mama Cika dan adikku Mondang itu harus mencari hotel malam-malam di jam 3 pagi. Mereka geret-geret koper karena saya juga bawa koper, mereka bawa koper, mereka geret-geret koper. Di situ memang luar biasa penyertaan Tuhan dalam kondisi seperti itu. Adik-adikku luar biasa bertahan dengan kondisinya. Sementara saya sudah tidur nyenyak dan tidak rasain apa-apa. Saya langsung masuk ke ICU, HCU, dan semua masuk infusan. Di sana tidak bisa 1 titik, itu bisa kalau di sini bisa 3 titik, 1 titik bisa 3. Ini enggak, 1 infus 1 suntikan, 1 infus 1 suntikan. Jadi penuh semua di tangan saya dengan infus. Dan saya udah tidur di situ. Pagi-paginya setelah yang lucunya adalah saya berangkat dari Jakarta, saya kasih ke adik-adik ATM dan kartu kredit saya. Saya tahu ini bisa cukup untuk menanggung di sana. Kekuatan. Saya di situ merasa bahwa setelah saya selesai bahwa saya sombong. Ada uang loh. Yang lucunya saya lupa membuka internasionalnya, akhirnya adik-adik nggak bisa. Jadi kartu kredit dan ATM tidak bisa dipakai. Uang 1 peser pun tidak bisa keluar. Saya punya uang tapi 1 peser pun tidak bisa keluar. Pertama didak 10.000 kata adik, decline. 5.000 decline. 3.000 decline. Mau ngomong sama saya gimana, orang kondisi saya udah tidur pulas. Akhirnya kasirnya bilang gini, udahlah masuk aja, nggak apa-apa. Siapa saya di Singapura? Saya bukan orang terkenal. MONI tidak akan mau menerima orang masuk tanpa uang sepeser pun.
Dan MONI tidak mau menerima pasien yang tidak dibawa oleh dokter kalau udah parah seperti saya. Tuhan semua muluskan jalannya dan saya masuk. Pagi-pagi saya dengar adik-adik ribut karena gimana ini bayarnya. Dan mereka juga dikabarin oleh perawat, baru keluar satu lantai itu perawat masuk ke ruangan saya karena 1 jam saya dibangunin, itu saya nggak bisa bangun. Mereka pikir saya sudah koma saat itu. Jadi saya dibangunin itu banguninnya udah sampai digoyang sama susternya. Jadi ketika datang Mak Cika dan adikku Mondang, itu kondisi perawat udah bilang, your sister tadi 1 jam saya tiap bangunin nggak bisa. Saya udah terbangun, mereka udah lega. Saya dengar mereka ribut gimana, saya cuma bilang, tolong bilang sama kantor, transfer aja. Transfer Singapura Indonesia dekat, cuma 1 jam sekian. Tapi uang nggak bisa masuk saat itu seperti kita. Jadi ketika ditransfer itu masuknya biasanya 3 atau 4 hari baru masuk uangnya. Yang lucunya di situ udah ditulis ke kantor bahwa habis transfer email ke sini, ada 2 email. Dan email yang dikirim salah. Jadi rumah sakit tidak bisa melihat ada uang masuk di situ. Di situ setelah saya 3-4 hari saya sudah mulai enakan, di situ langsung saya berpikir, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu. Saya kasih hidupmu dengan gratis, kamu lihat, tanpa uang sepeser pun yang kamu punya, kamu bisa masuk dan saya biarkan kamu di situ dipelihara oleh rumah sakit. Itu Tuhan yang bekerja di situ. Kalau bukan Tuhan, saya sudah diusir. Siapa saya di Singapura? Orang gak kenal saya. Hari Kamis, saya udah merasa kesakitan. Saya adalah orang yang paling gampang kena suntikan. Ambil darah, ambil. Mau disuntik, suntik. Saya sama jarum itu enteng banget. Tapi karena saya sudah kesakitan, malam itu infus saya sering macet. Jadi udah yang terakhir, infus terakhir itu dicopot lagi. Sepanjang malam itu setelah adik-adik pulang itu saya cuma dengerin lagu rohani dan saya menangis, Tuhan, saya mau besok lagi infus, saya udah ketakutan, saya sakit Tuhan, saya bilang. Suster orang Filipin, dan dia setiap masuk liatin saya dan dia melihat bahwa saya menangis di tempat tidur. Saya merasa sendirian. Saya merasa ketakutan untuk jarum berikutnya. Ketika jam 3 pagi datang, jadi di Singapura itu bukan suster yang pasang infus, tapi dokter residen, dokter yang mau untuk naik ke tingkat yang spesialis. Jadi dokter residen yang harus nyari infus. Jam 3 datang, saya udah langsung, dokter please, besok pagi aja. Saya nangis. Saya udah merasakan sakit, pasti sakit Tuhan. Lalu dokternya pun udah ngomel-ngomel, saya gimana caranya mau cari infus? Semua pembuluh darah dia udah pecah, dari ujung ke sini sampai sini pembuluh darah saya udah pecah. Jadi dia bingung mau di mana infusnya dibikin. Sampai ke kaki pun saya udah dibikin infusnya. Dokternya ngomel-ngomel sama suster ya. Karena saya tahu dan saya ngerti bahasa Inggris, saya dengerin dia ngomong, makin saya ketakutan. Ya ampun, ternyata pembuluh darah saya sendiri semua udah nggak tahu, dia udah nggak tahu lagi cari di mana. Tapi tetap dia cari. Suster Filipin megangin saya, dia masukin di ujung sini, dan saya teriak, I wanna go home now. Malam-malam jam 3 saya teriak di kamar, saya minta pulang sama dokter dan susternya. Saya udah gak tahan. Saya udah kesakitan banget. Apa yang membuat saya sadar? Susternya ternyata anak Tuhan. Dia bilang, ma'am, God be with you. See? Dia cuma 1 kali suntik, langsung dapet.
tandanya Tuhan ada sama kamu. Saya lihat dari tadi, saya lihat kamu berdoa terus menerus. Di situ saya sadar bahwa ya ternyata Tuhan bersama saya. Enggak perlu saya takut dan enggak perlu saya merasa kesakitan. Jadi saya mau bersaksi kepada keluargaku dimanapun berada. Enggak usah takut. Enggak usah merasa sendirian. Ketika kita bersandar dan berserah pada Tuhan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan bantu karena hidup ini semua adalah anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Seperti nyanyi anugerahmu. Anugerahmu. Semua karena anugerahmu. Bukan karena kekuatanku. Anugerahmu. Anugerahmu Tuhan. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa, indah pada waktunya. Ketika kita melihat ke belakang, saya bukan orang yang bisa bersaksi sebetulnya, karena saya adalah HKBP Tulen. Tapi ketika saya merasakan begitu banyak berkat, saya bilang saya harus cerita sama banyak orang. Kenal dan tidak kenal Tuhan Yesus, saya harus cerita bahwa hidup ini adalah gratis. Tuhan kasih gratis. Tidak ada yang sia-sia. Air mata kita tidak akan pernah sia-sia. Semoga kesaksian ini memberikan kekuatan pada kita semua. Apapun yang kita rasakan saat ini, percaya Tuhan akan memberikan begitu banyak berkat bagi kita. Kalaupun Tuhan belum jawab doa kita saat ini, ada masa yang indah yang Tuhan akan berikan bagi kita. Percaya aja. Karena itu yang saya pegang, percaya. Bukan hidup saya tidak diberikan banyak berkat oleh Tuhan, banyak sekali. Tapi ketika nyawa saya di ujung tanduk, saya baru merasakan bahwa hidup ini adalah gratis. Hidup ini adalah gratis. Walaupun setelah itu saya bisa menyelesaikan, tapi Tuhan menunjukkan, tidak akan saya biarkan kamu ambil uangmu agar kamu tahu bahwa itu adalah gratis saya berikan padamu. Tidak ada karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau punya sesuatu di dunia ini, maka engkau bisa hidup, tapi semua itu adalah gratis. Itu yang mau saya sharekan kepada teman-temanku, kepada keluargaku dimanapun berada. Yuk, bangkit. Tadi saya juga sempat bercerita dan teman saya itu sempat mau bunuh diri. Jadi cerita ini juga menjadi ilham bagi dia. Saya mau, tadi dari pagi saya udah cerita bahwa udah berdoa, Tuhan, bukan saya yang berdiri di sini. Biar kemuliaan-Mu saja yang terus ada. Bukan karena saya mau nunjukin bahwa saya ini loh, bukan. Tapi saya menyaksikan begitu kasih Tuhan yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah
Shalom. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian pujian kami. Terlebih kesaksian hidup yang boleh disaksikan oleh saudara-saudara kami terkhusus Inang Tina malam ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh semakin menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam ini dalam ibadah Ecclesia Worship Harmony. Saya akan baca dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun kita berada, berani bayar harga. Sekali lagi, berani bayar harga. Harus menjadi komitmen iman dan keputusan setiap orang yang mengikut Kristus. Berani bayar harga yang saya maksudkan. Mungkin kita bergumul, menghadapi penderitaan, aniaya, dan berbagai bentuk-bentuk penderitaan lain. Tapi satu pun itu tidak boleh menghambat kita untuk terus memberitakan Injil Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya berjalan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, berjalan terus dalam konsekuensi apapun. Injil, kebenaran, kebaikan, semuanya harus terus kita boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghitung seberapa besar penderitaan. Jangan pernah menghitung seberapa besar kesusahanmu. Jangan pernah berhitung keterbatasanmu. Tapi melalui seluruh hidupmu, berita Injil, sukacita, damai sejahtera harus dinyatakan. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun susah, meskipun menderita, Injil Kristus harus dinyatakan. Tidak ada alasan lain. Allah yang kita percaya adalah Allah yang sudah bayar harga juga. Dia meninggalkan mahkotanya. Dia meninggalkan sorga,
tempat kediamannya itu. Mau menjadi manusia biasa. Bahkan dia rela mati bukan demi dirinya, tapi demi semua orang. Sekali lagi, bayar harga. Artinya hidup saya harus menjadi hidup yang saya harus pertaruhkan dalam segala hal. Jangan pernah hitung-hitungan kepada Tuhan, tapi bayar lunas dengan semua apapun bentuk kehidupan yang saudara alami. Paulus bukanlah tanpa penderitaan. Kita tahu Paulus adalah orang yang berjuang sebagai seorang pahlawan bagi bangsanya, bagi agamanya. Dia berani berjuang sampai ke Yerusalem untuk menghabisi orang Kristen. Tapi setelah dia dipanggil Kristus untuk memberitakan Injil, bukan berarti tanpa masalah. Bayangkan saudara, dia dipenjara, dianiaya, menghadapi berbagai bentuk penderitaan hidup yang tidak akan bisa kita kisahkan dalam satu kalimat-kalimat sederhana. Tapi seluruh hidupnya adalah muatan dari seluruh penderitaan ketika dia mengimani Kristus itu dalam kehidupannya, dalam pemberitaannya. Sehingga dia sampai berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Kristus adalah hidup bagiku dan mati adalah keuntungan. Kematian adalah hal yang paling ditakuti manusia. Tapi bagi Paulus itu pun sudah menjadi keuntungan. Artinya saudara, tidak ada hal yang bisa membuat dia berputus asa. Tidak ada yang bisa membuat dia menjadi mundur. Artinya saudara, kalau kita mau refleksi dengan hidup kita sekarang ini, kita mari hitung masing-masing. Seberapa berat penderitaan? Seberapa berat kesusahan? Atau dengan pertanyaan yang berbeda, berapa kali saudara harus menunda kebaikan itu? Berapa kali saudara harus mundur untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kehidupanmu? Hanya dengan alasan-alasan kemanusiaan yang tadi. Inang Tina tadi sudah menyaksikan uang tidak ada apa-apanya. Apapun yang kita miliki kadang tidak akan bisa menolong kita. COVID-19 sudah membuktikan itu. Pintar, teknologi, uang, semuanya nggak ada dayanya apa-apa. Tapi kuasa Tuhan adalah kuasa yang terus mengalir dalam hidup. Inang Tina boleh sampai di Singapura, tapi Inang itu sudah menyaksikan uang yang dia pegang, yang dia persiapkan justru tidak bisa dia pakai. Tapi cara Tuhan adalah cara yang terbaik dalam menghadapi apa yang sudah dihadapi pada saat itu di masa kritis itu. Artinya saudara, benar apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu. Seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Injil kebaikan yang dari Tuhan tidak akan pernah bisa diputus oleh apapun di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Artinya saudara, bagaimana Injil itu, bagaimana firman Allah itu adalah firman yang bukan hanya menguatkan kita, tapi membuka berbagai jalan hidup yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Saya harus katakan hidup saya hari ini adalah jalan keluar yang sudah dibuatkan oleh Allah sehingga saya mampu bertahan. Bukan hanya Inang Tina, bukan hanya Itorita butar-butar mampu hadir bersama dengan kita karena firman Allah, tapi berbagai pengalaman-pengalaman iman yang bisa kita saksikan melalui kehidupan kita saat ini. Artinya saudara, berbuat baik, memberitakan Injil adalah sesuatu yang harus menjadi keharusan dan tanggung jawab. Utang yang mesti dibayar semua orang dalam kehidupannya sehari-hari. Maka saudara, Martin Luther pernah mengatakan ini, teruslah menanam apel agar ada yang bisa kita panen. Teruslah menanam apel, tidak ada musimnya, tapi tanam terus, biar ada yang kita panen.
Teruslah menanam kebaikan itu, karena dengan berbagai kebaikan itu kita akan menuai sesuatu yang akan bisa kita nikmati, bukan hanya kita. Tapi saya harus pastikan, buah apel yang baru, kebaikan-kebaikan yang baru harus hadir dari seluruh kebaikan saya sehari-hari. Nah saudara, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa melakukan itu. Beriman, memberitakan baik, perbuatan baik, bukan semangat-semangatan. Berbuat baik bukan hal-hal emosional. Ketika kita suka, ketika kita senang, ketika kita bisa, kita melakukan itu. Tapi ini adalah konsistensi hidup yang harus terus tersirat dalam kehidupan kita. Maka resep yang pertama ditawarkan oleh Paulus adalah selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Tidak ada manusia yang paling hebat. Tidak ada manusia yang sungguh-sungguh kaya. Tidak ada manusia yang cukup pintar dan punya pengalaman dalam rangka melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saudara, Paulus pun menulis surat memberitakan Injil itu bahkan dari penjara sekalipun. Artinya ketika berbagai rintikan ada dalam kehidupannya, dia sanggup melakukan, memberitakan Injil itu dalam kehidupannya sehari-hari. Saya baca bagi kita 1 Tesalonika 2 ayat 17-18. Tetapi kami saudara-saudara seketika terpisah dari kamu. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tapi iblis telah mencegah kami. Niat baik, keinginan baik, jangan saudara pikir gampang melakukan itu. Tantangannya pasti banyak, bahkan iblis disaksikan Paulus sendiri bisa mencegah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu saudara, bentuk iblis itu berbagai macam sekarang ini. Jangankan dulu dari orang lain, jangan-jangan itu keluar dari diri kita sendiri. Saya tidak kuat lagi. Saya tidak sanggup lagi. Semua sudah sia-sia. Saya sudah banyak melakukan yang baik tapi tidak ada yang menghargai. Saya sudah berusaha melakukan ini nggak mungkin lagi. Saya sudah sering melakukan ini tapi tidak terhargai. Artinya saudara, ketika orientasi diri ini datang, berbagai kekecewaan yang mematahkan bisa datang. Tapi ketika kita yakin bahwa pertolongan Tuhan akan menyanggupkan dan menguatkan kita dalam segala hal, penjara sekalipun tidak akan bisa membatasi. Sekarang persoalannya ada bagi saudara. Bagaimana saudara mengelola dirimu? Tidak ada satu hal apapun yang bisa merampas semangat saudara untuk memberitakan Injil itu. Karena yakinilah, hidupmu hari ini adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang terbaik. Jangan pernah hitung keluh kesahmu. Tapi lihat seberapa besar Allah itu masih terus mengasihimu. Ini yang sering kita abai dalam hidup. Mari kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lihat, sekarang Daud sudah menghadapi Goliat yang besar, tentara yang besar, perlengkapan perang yang sudah sangat cukup dan mumpuni. Dia tidak memiliki apa-apa, badan kecil, nggak ada bisa diandalkan. Tapi dia berkata, saya datang dengan mengandalkan Tuhan semesta alam. Sekarang berhenti mengandalkan kehebatan. Sekarang berhenti mengandalkan apa bakat-bakatmu. Tapi sekarang sadari dulu, siapapun saudara tanpa Tuhan, tanpa Tuhan semesta alam itu saudara tidak ada apa-apanya. Tapi lihat seorang Daud. Artinya saudara, jangan ukur fisik. Besar belum tentu menang.
Kecil belum tentu kalah. Nggak punya pengalaman belum tentu membuat kita mundur. Tapi saudara, sekecil apapun yang kita miliki, selama kita yakin dengan ada yang kecil sama kita itu, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menangkan hidup. Apa yang dimiliki Daud? Dia hanya memiliki umban. Hanya ini. Apa sih yang diandalkan dia menghadapi Goliat yang besar? Dengan persenjataan yang besar? Tapi lihat, dengan pertolongan Tuhan dia yakin bisa memenangkan itu. Saya mau katakan kepada artis komunitas Jati Bening. Di satu sisi bakat kita sudah miliki. Kemampuan sudah kita miliki. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bakat yang kecil ini pasti menjadi berkat. Makanya pertanyaan bagi saya, potensimu ada, tapi kehadiranmu tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Berarti ada yang salah dari dalam dirimu. Potensimu ada, jangan banding-bandingkan dengan orang. Sekecil apapun itu, yakin dengan pertolongan Tuhan, apapun akan bisa saudara pedangkan. Ketika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, gunung pun bisa dipindahkan. Kenapa enggak yakin? Kita ini orientasi kita selalu berkata, ini saya ini siapa? Memang kau enggak siapa-siapa kalau hanya dengan dirimu. Saya ini menjadi siapa? Karena saya punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Seharusnya ini yang harus kita andalkan dalam kehidupan ini. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Jangan takut, lihatlah keselamatan yang akan diberikan Tuhan hari ini. Amin. Sekarang ingat penderitaanmu, ingat berbagai kesusahanmu, tapi ingat setiap potensi yang kamu miliki, sekecil apapun itu. Jangan lihat sehebat apapun musuhmu. Jangan lihat sebesar apapun persoalanmu. Tapi lihat, Tuhan semesta alam akan berdiri tegak memberikan keselamatan bagimu. Amin. Artinya saudara, dimanapun kita berada, jangan takut. Pertolongan Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan yang sesungguhnya. Kalau saudara lagi ada dalam keadaan sakit hari ini, saya harus katakan, jangan lihat penyakitmu, tapi lihat masih ada iman di dalam dirimu yang meyakini keselamatan Tuhan akan dinyatakan bagimu hari ini. Yakin saudara akan bangkit dari tidurmu, lanjutkan kehidupanmu. Demikian kita semuanya saudara. Itu resep yang pertama. Jangan andalkan apapun yang ada di dunia ini, tapi andalkan pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, lakukanlah semuanya hanya menyukakan hati Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada AKJ ini, puas dengan nyanyianmu malam ini? Puas. Mereka berlatih, lalu menyampaikannya dengan baik hari ini. Pertanyaan kedua, kamu yang bersuka cita atau Tuhan yang bersuka cita? Kalau ini jangan cepat dijawab. Cenderung kita hanya mencari kepuasan kita. Maaf saudara, dunia ini boleh suka, tapi belum tentu Tuhan suka. Oleh karena itu setiap hal yang saya harus lakukan adalah pertanyaan reflektif. Tuhan, apakah kamu menyukai ibadah saya ini? Tuhan, apakah engkau menyukai nyanyian saya ini? Saudara, tangisan saya yang mungkin menjadi penderitaan, pertanda berbagai penderitaan, kesulitan dalam hati saya, itu bisa dilihat sebelah oleh orang dunia ini. Tapi tangisan saya ini adalah tangisan karena dosa, tangisan karena harga sebuah keselamatan. Maka apapun akan saya pertaruhkan, setiap kata, setiap tindakan, apapun yang saya lakukan, saya pastikan harus menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita balik ke diri kita sendiri. Jangan pernah lakukan sesuatu hanya menyenangkan yang di sampingmu.
Menyenangkan yang di sampingmu belum tentu menyenangkan Tuhan. Tapi apa yang kau lakukan ketika itu menyenangkan hati Tuhan, maka semua yang berhubungan dengan saudara itu pasti menyukakan hati semua orang. Alamatkan itu. Maka yang pertama dalam kerangka itu, dia melakukannya dengan maksud murni, tidak ada tipu daya. Karena memang pada saat itu sudah banyak nabi palsu. Maka hati-hati. Jangan kamu melakukan sesuatu hanya demi sebuah tipu daya. Hanya menyenangkan sesaat. Hanya mengambil hati. Koreksi dirimu, Tuhan, saya tidak mau. Kalau ini hanya sebuah tipu daya. Tapi ini harus menjadi sebuah kejujuran dari hati. Maaf hanya demi sebuah tipu daya. Saudara akan lelah sendiri. Tapi ketika itu saudara lakukan dengan maksud baik, saudara tidak akan pernah lelah. Makanya berbuat baik itu tidak pernah lelah. Karena hatinya bersih, niatnya bersih, maksudnya juga bersih, tujuannya juga baik. Karena ada orang sekarang ini melihat wajah orang pun sudah dilihat rugi apa tidak. Saya datang ke situ menguntungkan apa tidak. Saya berteman sama dia ada yang mau saya dapat atau tidak. Kan ini artis Jati Bening ini sama dengan pendeta kemana-mana kan selalu mendapatkan transport ini. Jadi kalau dia datang ke situ tujuannya itu, saudara akan kecewa sendiri. Bernyanyilah demi Tuhan. Melayanilah demi Tuhan. Benar, ibu-ibu juga melayanilah di rumah demi Tuhan. Kadang suamimu tidak pernah menghargai itu. Tapi layanilah terus. Demi nama Tuhan. Tidak ada maksud-maksud lain. Saya melakukan ini biar suami saya semakin baik. Enggak baik-baik, Bu. Apakah saudara akan mundur? Niat hati ini. Lalu yang kedua, Paulus mengatakan bahwa Allah yang melayakkan dia dan mempercayakan pelayanan ini. Sekali lagi, saya berkhotbah di sini bukan karena saya. Bukan karena hebat saya, tapi Tuhan yang melayakkan. Saudara boleh hadir sebagai seorang istri di rumah, Tuhan yang melayakkan. Kita semua boleh melayani apapun, melakukan apapun. Itu karena Tuhan yang melayakkan. Artinya tugas itu adalah tugas yang kita terima dari Tuhan. Maka sekecil apapun itu, pertanggungjawabkan demi Tuhanmu. Waktu yang kau pakai itu pertanggungjawabkan untuk Tuhanmu. Maka lihat, pikiran sehat, hati pun sehat. Maka yang ketiga, tidak bermulut manis. Maaf, kadang orang mulutnya manisnya minta ampun, kata-katanya enak semua, tapi hatinya yang bahaya. Maka sekarang kita ukur, masih selaras enggak ini dengan ini? Atau ini yang mengontrol ini? Sering ini yang mengontrol. Sehingga yang kau katakan itu adalah demi kepuasan dirimu. Yang kau katakan itu adalah niat-niat yang akan semuanya mau menyenangkanmu. Tapi kalau dari sini, saya yakin itulah yang sesungguhnya. Amin. Jangan ini berbeda, di sini berbeda. Tidak mencari keuntungan pribadi. Lihat ini luar biasa Paulus ini. Biar bagaimana sehat melakukan apapun jangan cari untung dulu kawan. Selama kau sudah bicara soal untung gak akan dapat apa-apa. Saya pun kalau dari Cirebon datang ke sini udah mikir duluan jauhnya minta ampun puang. Saya berangkat tadi jam 4 sampai hampir jam 8. Padahal besok pagi saya ada pelayanan di Cirebon Timur. Itu sampai sore, malamnya saya akan mengikuti ibadah majelis sampai malam. Jam 3 pagi saya sudah harus berangkat hari Minggu melayani Pesta Gotidon di Tangerang kota. Kalau berhitung-hitung, lebih bagus saya bilang sama Inang Tina dicari dulu pendeta yang lain. Tapi saya selalu berpikir, saya datang ke Bekasi minimal
saya melihat wajah orang Bekasi kembali. Enggak, ini sederhana aja dulu. Lalu yang kedua, bertemu dengan saudara-saudara semua, apalagi yang live seperti ini, saya sudah terhibur dengan ini. Sekalipun nanti langsung pulang, ini pasti menyehatkan. Tapi kalau sudah keuntungan, maaf saudara, kadang niat kita sudah baik, lihat wajah orang yang lain, kita capek sendiri. Ih, wajahnya ini, kawan ini, gak menghargai. Kita sudah senyum, dia cemberut terus. Rugi enggak? Tapi soal niat. Saya melakukan sesuatu adalah demi kebahagiaan semua orang. Bisa kita pegang? Bertemu dengan siapapun. Kehadiranmu adalah untuk membahagiakan dia. Kehadiranmu adalah untuk menyenangkan dia. Amin. AKJ juga bernyanyi di sini adalah untuk sukacita semua orang. Anggola mamora mahitan lo terus bulu-bulu sore. Artinya saudara, lakukanlah semuanya demi kebaikan itu. Karena memang apapun kita lakukan demi sebuah kebaikan itu tidak pernah lelah. Tapi itu akan semakin menguatkan. Makanya yang ketiga saudara, resep yang ditawarkan Paulus adalah lakukanlah kebaikan dan melayanilah dengan cinta dan kasih sayang. Apapun dilakukan kalau dengan cinta semua beres. Benar enggak? Apapun kita lakukan seberat apapun itu kalau kita lakukan dengan cinta semuanya akan menyenangkan. Saya tanya sebagai istri, apakah yang kau lakukan itu di rumah dapat respon baik enggak dari orang-orang di rumah? Kamu masak? Apa komentar? Ya, kita sudah semangat, sungguh-sungguh, per kalimat kecil pun bisa mematahkan. Gak ada ya, masakan lain lagi ya. Bayangin saudara, udah capek loh. Pertanyaan saya, sakit hati? Kalau kamu melakukan ini dengan cinta, respon apapun yang datang, itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin. Ini tergantung di sini. Jangan lihat apa kata orang-orang yang ada di sampingmu. Pertanyaannya, kau lakukan dengan cinta atau tidak? Makanya Paulus mengingatkan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Lihat ini analogi yang diambil. Nggak ada seorang ibu pernah kecewa lihat anaknya lalu mundur. Bisa kau ganti anakmu? Itu anakmu yang kau lahirkan. Seperti apapun itu, itulah anakmu. Maka jangan lihat anakmu dengan cara melihat anak orang lain. Ih, anakku ini gak seperti anak orang lain. Wah ya, anda boleh. Seorang ibu akan merasakan inilah anak terbaiknya. Lihat perjalanan seorang ibu dari rahim. Ini berat loh. Mengandung 9 bulan. Benar? Sakit gak bu? Karena saya gak pernah merasakan ini. Saya hanya dengar cerita. Sakit? Tapi diteruskan? Karena apa? Karena cinta. Lalu begitu dia lahir. Merawatnya. Makanya ada saya dengar, sebenarnya yang pendeta yang dengar-dengar ini di TikTok. Pernah enggak lihat suamimu? Anakmu bangun, suamimu tidur terus. Sakit enggak? Anakmu nangis-nangis, kamu bangun, tapi suamimu ngorok. Sakit hati? Jujur. Bagi orang yang enggak mengerti itu pasti sakit hati. Tapi bagi orang yang mengerti, dia tahu memang bahwa ada perbedaan laki-laki dan perempuan soal itu. Saya enggak mau bahas itu jauh nanti salah. Tapi pahamilah bahwa memang perempuan itu sudah dikodratkan untuk itu.
Artinya cintamu jangan pernah berkurang hanya karena ada kekurangan dan kelemahan yang ada di sekitarmu. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Sudahlah, seberat apapun masalah. Ternyata Ibu Tina bisa kuat di Singapura karena ada adik tercinta. Sebelumnya mereka nggak pernah saling kenal. Tapi karena suami jadi kenal. Benar? Tuhan cukupkan? Lalu dihadirkan pariban yang baik. Kan luar biasa, banyak pariban loh. Teguran pun enggak. Ini dirawat sampai di sana. Lalu bagaimana Tuhan menyayangi? Dikirim dokter yang hebat. Sampai Nang Tina bilang tadi, salah ngomong menjadi berkat. Kalau dibilang mau berobat ke Singapura, gak mungkin berangkat. Tapi mau jalan-jalan. Tuhan atur semuanya. Ini tanda sayang. Tuhan gak pernah putus asa. Maka lakukan semuanya dengan rasa sayang. Seluruh artis Jati Bening pulang ke rumah dengan rasa cinta. Amin. Makanya jangan lama-lama pulang. Cepatlah. Karena rumah merindukan. Demikian firman ini Bapak Ibu dan Saudara. Melayanilah. Lakukanlah segala kebaikan itu. Tapi jangan dalilkan kehebatmu. Tapi pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang saudara akan andalkan. Lakukan semuanya itu dengan hati yang tulus. Biarlah seluruh yang kau lakukan itu kau bungkus dengan cinta dan kasih sayang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami dengan sungguh-sungguh untuk terus hidup dalam berkat Tuhan. Segala kebaikan-Mu sudah kami lakukan. Kami harus berani bayar harga. Berani bayar mahal. Akan komitmen kami untuk mengikut Tuhan terus. Sekalipun kami tahu banyak benturan, penderitaan, kesulitan yang kami alami. Tapi kami yakin dan percaya semua akan berjalan dengan baik. Sama seperti Paulus. Biarlah kami boleh terus hidup dalam berbagai kebaikan dan pelayanan yang terbaik dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Ida Marsinta Siagian yang sedang berjuang atas sakit kankernya. Tolong Tuhan lawat Ibu kami Marsinta Siagian ini. Mendengar penyakit kanker, siapa yang tidak takut? Karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat mematikan bagi kemanusiaan kami. Tapi kami yakin dan percaya berkat pertolongan Tuhan. Ini yang kami dengar melalui firman-Mu malam ini. Biarlah Tuhan semangatnya yang kecil menjadi potensi. Karena dia yakin bahwa pertolongan Tuhan akan semakin menguatkan dia. Dia tidak mau mundur tapi akan terus berjuang. Imannya lah yang menyelamatkan dia. Terima kasih juga untuk ibu pembina kami yang makin disempurnakan kesehatannya. Kami sangat bersyukur boleh bersama-sama beribadah malam ini. Ini adalah berkat pertolongan Tuhan. Kalau ibu kami ini sebut adalah hidup yang kedua, itu artinya tidak ada yang bisa diandalkan dalam kehidupan ini selain pertolongan dan anugerah. Biarlah pertolongan dan anugerah Tuhan yang semakin menyempurnakan kesehatan beliau ke depan. Semua proses yang dia alami, itulah cara Tuhan untuk menunjukkan kedahsyatan-Mu bagi kehidupannya. Semakin sempurnakan Tuhan kesehatan ibu kami ini. Ketergantungannya, cinta kasihnya, rangkulannya terus menerus ke dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan pertolongan-Mu adalah pertolongan yang semakin menyempurnakan kehadirannya di setiap waktu. Terlebih buat Amang Syukur dan ketiga orang anaknya. Kami serahkan ibu kami ini dalam kesehatan yang semakin sempurna di tengah-tengah hidup ini. AKJ dengan segala pergumulannya kami serahkan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana saudara-saudara kami yang ada di AKJ ini. Tolong Tuhan jenguk mereka, lawat mereka secara pribadi di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tolong Tuhan cukupkan, berikan kesehatan yang daripada Tuhan. Buat anak-anak mereka juga. Biarlah Tuhan yang merawatnya, menjagainya. Sehingga semuanya boleh hidup dalam segala berkat Tuhan. Hopu halasan buru.
biar semakin sehat, semakin ada dalam sukacita yang daripada Tuhan, terlebih di hari tuanya ini. Kami yakin dan percaya segala berkat-Mu sudah beliau terima. Dan biarlah semakin Tuhan sempurnakan itu bagi Opu Halasan dan seluruh keturunannya. Kami juga berdoa buat Indah Sitorus dan Natalis Butar-Butar yang juga sedang berjuang untuk sakit kankernya juga. Tolong Tuhan, lawat saudara kami ini, pulihkan kesehatannya. Imannya lah yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak syukur Nababan, pekerjaannya, kesehatannya, semuanya kami serahkan kepadamu. Karena dengan beliau ini banyak hal yang sudah dilakukan bersama dengan Ganube. Yang kami tahu beberapa proses yang sudah mereka lalui dalam rangka menghadirkan orang-orang Batak yang punya potensi, yang menghargai budaya, yang menghargai nilai-nilai hidup. Boleh semakin ditonjolkan dengan peran beliau. Roh hikmat yang daripadamu kami serahkan Tuhan. Ganube Fest, terima kasih. Boleh berjalan dengan baik dan masih akan terus berlangsung. Biarlah itu berjalan sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua. Inang Rita yang bergumul malam ini, karena dua saudaranya sudah Tuhan panggil dalam waktu yang berdekatan seperti ini. Tolong Tuhan, hiburkan mereka semuanya. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan, firman Tuhan telah dibagikan bagi kita semua. Mari sama-sama bersyukur dengan mempersiapkan persembahan terbaik kita dan bahkan mempersembahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi
Iya, beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Karena kami ingin Tuhan dari hari sekarang, sekalipun daging kami habis, kami akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Sing you as I praises to Lord, to give up our beautiful. You are my all in all. Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Mari sama-sama kita menyanyikan. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus,
bagi Tuhan. Puji Tuhan. Praise the Lord. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Mana wajahnya yang sukacita? Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesaksian Katina itu luar biasa. Itu menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa apapun kondisi kita, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Siapapun kita, Tuhan Yesus selalu membela kita. Jadi kita lebih taat, lebih surrender lagi kepada Tuhan. Satu lagu yang luar biasa untuk kakak kami Kaida. Yang kita ingat juga Kaida itu selalu ingat R&B. Betul. Dan Iya, selalu kita semangat betul, dan melayani Tuhan. Kita ketemu Kaida udah 20 tahun yang 20 lalu. tahun yang lalu. Kita ingat Natal perusahaan kimia. Farmasi. Kimia Farma. Terima kasih Kaida selalu ingat kami untuk memuji Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Amin. kakak. Mujizat pasti terjadi kakak. Amin, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Kita nyanyi yuk semua yuk. Bersama Dia hatiku Thank you Jesus. walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa saudara? Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Thank you Jesus. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku tahu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan. Yes. I love you Jesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus is good all the time. Dari kita lahir datang ke dunia sampai saat ini, penyertaan Tuhan Yesus luar biasa. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing, oh, that Jesus is very good. You saw my
flows like the water. I'm not your ways of Father. I'm not your ways of rain. And I have believed of the goodness of God. Thank you, Father in heaven. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I'm not your ways of Father. I'm not your ways of friend. And I have need of the goodness of God. Thank you, Jesus. It's all my life you have been faithful. Thank you, Holy Spirit. It's all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me, Jesus. Your goodness is running after me. In my life laid out, I surrender now. I give you everything. Oh Lord, your goodness is running after me. Katakan kebelakang yang mengejar kita. Your goodness is running after me. Thank you, Father. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh Lord, your goodness is running after me. Everybody sing. So my life you have been faithful. Thank you, Father in heaven. So my life you have been so good. Thank you, Jesus. Every breath that I am able, I love you, Holy Spirit. of the goodness. Kita puji Dia sekali lagi atas kebaikannya. So my life you have been faithful. Thank you, Jesus. So my life you have been so Thank you, Holy Spirit. with every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Thank you, Father in heaven. So my life you have been faithful.
Bless the Lord. Untuk menutup ibadah kita ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, nyanyian, persembahkan, bahkan hidup kami yang kami serahkan kepada Tuhan untuk boleh Tuhan pakai dengan segala maksud dan rencana Tuhan. Kami mau hidup kami seluruhnya adalah untuk sukacita, kemuliaan, keagungan, dan kesenangan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah yang boleh sudahlah kami lakukan malam ini. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Rohul Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. kembali di bulan depan, di penghujung tahun 2025, di awal minggu pertama pada tanggal 5 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.